Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zatnya, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Berikut merupakan contoh penerapan metode pemisahan filtrasi yang biasa dilakukan di sekolah atau di laboratorium, yaitu dengan menggunakan alat kertas saring. Sedangkan campuran yang akan kita pisahkan adalah campuran air dengan tanah atau pasir. Dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahan partikel-partikel yang lebih besar. Contoh penerapan metode pemisahan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah saat pembuatan teh, menyaring kopi, dan membuat santan kelapa. Yang kedua, sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan memanfaatkan gaya sentrifugal atau dengan cara diputar. Berikut merupakan contoh penggunaan metode sentrifugasi di sekolah. Sentrifugasi juga digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Contoh penerapan metode sentrifugasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain pemisahan minyak dengan keripik dan proses pengeringan pakaian. Yang ketiga, destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam hal ini, zat cair yang memiliki titik didih yang rendah akan menguap terlebih dahulu dan terpisah dari campurannya.
Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Selain itu, destilasi atau penyulingan juga biasanya digunakan untuk memperoleh air murni atau air bersih, untuk memperoleh bensin dari campuran lain, dan untuk memisahkan alkohol dari campuran lain. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Dalam hal ini, Budi akan mempraktekkan metode kromatografi untuk memisahkan berbagai campuran zat warna. Budi menggunakan kertas kromatografi, yaitu kertas saring. Jika kalian ingin mencobanya di rumah, kalian dapat mengganti kertas saring dengan tisu, kertas HPS, kertas buram, atau bahkan kertas koran. Metode pemisahan dengan cara kromatografi ini digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna, dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Contoh lain penerapan metode kromatografi ini juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Yang kelima, sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran di mana syarat salah satu campurannya harus dapat menyublim. Berikut merupakan contoh metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Dalam hal ini, campuran yang akan kita pisahkan adalah campuran kapur barus dan pasir. Kapur barus merupakan salah satu zat yang dapat menyublim, sehingga dapat dilakukan metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau perubahan wujud dari padat menjadi gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya adalah campuran iodin, campuran kapur barus, dan campuran belerang. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini tentang metode pemisahan campuran.